Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Sukma Lestari dengan NIM 2231011119. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat tentang bisnis yang akan saya lakukan, yaitu bisnis puding ubi ungu. Di sini ada latar belakang bisnis, yaitu terdapat tiga aspek. Yang pertama adalah alasan mendirikan bisnis, yang kedua visi dan misi bisnis. Nah, di sini alasan saya mendirikan bisnis yaitu karena diabetes adalah kondisi medis yang dimana penderitanya itu umumnya memiliki kadar gula darah yang tinggi dan abnormal. Nah, jika tidak dikendalikan, diabetes itu dapat mempengaruhi banyak organ vital tubuh dan menyebabkan kerusakan syaraf dan pembuluh darah. Nah, diabetes ini juga merupakan penyakit yang berdampak pada metabolisme tubuh dengan mempengaruhi kontrol kadar gula dalam darah. Sebagian besar menyebut diabetes dengan kencing manis atau penyakit gula. Nah, karena diabetes termasuk penyakit yang berbahaya dan karena gejala awalnya juga jarang terlihat jika tidak melakukan pemeriksaan, maka di sini saya akan membuat suatu produk yang dapat dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Nah, diabetes ini kan biasanya disebabkan karena tidak seimbangnya asupan makanan sehingga meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Nah, makanan cemilan dengan indeks glikemik rendah dan tinggi serat dibutuhkan untuk penderita diabetes. Nah, pembuatan puding ubung ini dibuat untuk membantu para penderita diabetes. Nah, pembuatan ini uh, sehingga dapat merasakan puding dengan cita rasa yang baru. Nah, untuk visi dan misi bisnisnya yaitu visi satu membantu para penderita diabetes untuk dapat tetap mengonsumsi puding dengan kadar glukosa darah yang rendah, dan misinya yaitu yang pertama untuk menyajikan puding ubi ungu dengan kadar glukosa darah yang rendah dan tetap bisa dinikmati seperti pada puding umumnya. Nah, yang kedua yaitu untuk menciptakan puding dengan cita rasa yang baru, yaitu rasa ubi ungu dan tetap aman untuk dikonsumsi bagi para penderita diabetes. Nah, latar belakang bisnis juga ada dari potensi usaha bisnis dan keunikan usaha bisnis serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang bisnis usaha. Nah, di sini potensi usaha bisnis yaitu ubi ini kan lebih banyak diminati konsumen yang peduli akan kesehatan karena mempunyai komposisi gizi yang baik dan memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi kesehatan tubuh. Nah, keberadaan senyawa antosian pada ubi ungu dan pigmen yang terdapat pada bumi ini berfungsi untuk antioksidan, anti kanker, antibakteria, pelindungan terhadap kerusakan hati, penyakit jantung, dan stroke. Selama ini olahan ungu sudah banyak, namun juga perlu adanya inovasi untuk membuat harga jual ubi ungu ini menjadi meningkat. Nah, salah satu caranya yaitu saya dengan membuat suatu produk puding ubi ungu. Nah, puding ubi ungu ini merupakan salah satu puding yang bisa dikatakan sebagai puding dengan rasa yang unik, karena rasanya yang unik. Puding ubi ini nantinya akan banyak diminati oleh masyarakat dan dijadikan sebagai hidangan penutup, karena pada puding ubi ungu ini peminatnya mulai dari anak-anak hingga kalangan dewasa maupun lansia. Nah, untuk keunikan usaha saya yaitu jumlah bahan yang mudah didapat dalam pembuatan puding ubi ini, harga bahan baku yang murah serta modal mencukupi. Nah, proses pengolahannya juga mudah, harga terjangkau, jadi berbagai kalangan bisa dapat membeli, dan juga yang paling penting adalah para penderita diabetes bisa menikmati rasa puding ungu. Terus yang selanjutnya yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang bisnis usaha, yaitu jangka pendeknya membuat usaha ubi ungu ini lebih kreatif dari ubi ungu yang telah diolah menjadi puding, dan juga menjadi puding ini memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Terus nantinya jangka panjangnya yaitu dapat membuat puding dengan rasa ubi ungu yang membuat ke yang mempunyai kadar glukosa darah yang rendah serta aman dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Nah, untuk deskripsi dan motivasi bisnis di sini ada gambaran produk puding ungu.
ubi ungu yaitu baru yang saya buat puding memiliki cita rasa yang manis yang dimana masih bisa dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Nah, kandungan gizi pada puding ubi ungu ini begitu banyak dan sangat bermanfaat. Salah satunya dikarenakan ubi ungu ini mengandung pewarna alami yang dimana tidak dicampurkan oleh pewarna lain agar warna yang dihasilkan oleh puding ini terlihat lebih cantik. Nah, di sini untuk keunikan produk yang saya buat yaitu yang pertama jumlah bahan yang mudah didapat, harga bahan baku yang murah serta mudah mencukupi. Yang kedua yaitu proses pengolahan yang mudah, harga produk terjangkau dari kalangan mana bisa membeli. Yang ketiga, para penderita diabetes bisa menikmati rasa puding yang baru yaitu puding ubi ungu dengan aman. Nah, untuk memotivasi membuat produk yaitu untuk bisa membantu para penderita diabetes merasakan puding varian rasa baru yaitu ubi ungu dengan kadar glukosa darah yang rendah dan tentunya masih bisa dinikmati dan aman dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Nah, di sini ada bisnis plan tentang bisnis yang akan saya lakukan, yang di mana personal yang akan kamu jualan yaitu saya sendiri, eee, yang dibantu oleh saudara saya dan orang tua saya. Karena, produk saya itu terbilang cukup baru sehingga saya tidak terlalu cukup membutuhkan personal yang membantu saya nantinya, hanya orang terdekat saya saja yang akan membantu saya. Terus, selanjutnya ada deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing, di mana, untuk membantu usaha produk saya membutuhkan, bapak saya untuk mencari ungu yang hanya ada di musim-musim tertentu, dan saya mencari bahan-bahan pendukung lain seperti gula, tapi karena sering diabetes, agar-agar selalu clean, garam rendah natrium solium, dan susu cair non-fat. Nah, untuk yang menurut saya itu saya dibantu dengan ibu dan saudara saya untuk yang melakukan pemasaran yaitu saya dan saudara saya. Dan untuk bagian marketing yang menghitung pengeluaran pemasukan dan harga jual nantinya ibu saya agar mempermudah untuk memperkirakan laba yang didapat yang dimana tidak rugi nantinya serta menentukan harga jual agar pas dan tidak terlalu kemahalan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab saya sebagai pemilik yaitu mendirikan usaha ini dan berusaha sebaik mungkin supaya tidak cepat gulung tikar dan juga mengevaluasi produk yang dijual apakah sesuai dengan target pasar atau tidak. Eh, Bapak saya juga bertanggung jawab dalam mensuplai bahan utama yaitu ubi, ibu saya bertanggung jawab dalam hal keuangan, saudara saya bertanggung jawab dalam hal pemasaran. Nah, untuk keahlian khusus masing-masing diperlukan yaitu yang pertama pemilik usaha. Nah, pemilik usaha ini harus sadar akan visi misi dalam berusaha yang disertai sikap tanggung jawab agar produk usaha yang dihasilkan bisa tercapai dengan maksimal. Pengambilan keputusan yang terbesar terkait usaha yang dijalankan. Nah, yang kedua adalah supplier, yaitu kemampuan dalam melibat makanan utama. Yang ketiga yaitu produsen, yaitu kemampuan dalam hal memasak produk serta packaging yang bagus. Yang keempat adalah akunting, dapat menentukan laba dan harga jual yang tepat agar tidak mengalami kerugian. Yang kelima yaitu marketing, yaitu dapat mempromosikan produk dengan tepat sesuai dengan target pasar. Nah, kemampuan promosi hal yang bagus dalam menarik promosi melalui ucapan serta ramah terhadap konsumen nantinya. Terus di sini ada bentuk dan struktur organisasi itu pemiliknya saya sendiri, produsennya adalah ibu saya, suppliernya itu bapak saya, akuntingnya itu ibu saya, dan marketingnya saudara saya. Nah, untuk pimpinan atau direktur pengolahan, yaitu saya sendiri sebagai penanggung jawab dalam hal membuat produk ini. Direktur pengolahannya yaitu saya dan ibu saya akan bisa mengolah bisnis dengan baik yang dimulai dari pemilihan bahan, pemasakan, packaging, serta cita rasa yang dihasilkan hanya bisa memiliki kualitas yang sangat memuaskan bagi konsumen. Terus selanjutnya di sini ada deskripsi tentang pasar yang terdiri dari target dan segmen pasar konsumen, yaitu target pasar dari usaha puding ubi ungu adalah kalangan menengah ke bawah dengan usia sekitar 10 sampai 47 tahun yang umumnya adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang berdomisili di sekitar Universitas Jember. Nah, untuk karakteristik target pasar yaitu mahasiswa yang kuat dan para kaum lansia yang menderita sakit diabetes agar bisa merasakan berat tanpa khawatir kadar gula darah naik. Nah, untuk segmen utama kami yaitu masyarakat Asia sekitar yang lebih suka pada makanan dessert yang enak dan menyehatkan. Nah, untuk kebutuhan pelanggan yaitu pelanggan membutuhkan puding dengan cita rasa baru dan juga terbuat dari bahan yang menyehatkan serta tidak membahayakan bagi tubuh. Oleh karena itu, saya membuat puding dengan cita rasa baru yaitu puding ubi ungu dengan kadar glukosa darah yang rendah sehingga aman dikonsumsi bagi para lansia
yang khawatir akan kadar gula darahnya dan juga buat para penderita diabetes. Nah, untuk ukuran dan tren pasar yaitu tren bisnis puding ubi ungu ini tidak pernah mati, tetapi yang berubah hanya tren varian rasa atau topping yang ditawarkan hanya. Tren puding ubi ungu ini memiliki rasa yang enak dan varian topping yang banyak serta bentuknya yang unik sehingga nantinya akan banyak diminati oleh orang. Terus selanjutnya di sini ada situasi persaingan. Nah, situasi persaingan pada produk yang saya buat yaitu produk yang sama dengan varian rasa yang berbeda dengan harga yang ekonomis dan lebih murah. Nah, tapi untuk mengatasinya saya berusaha untuk memberikan beberapa varian topping pada produk saya agar tidak monoton dan agar tetap menarik. Nah, untuk kalkulasi atau perkiraan pasar di sini produk puding ubi ungu itu membidik pasar dari kelas menengah ke bawah sampai menengah ke atas dengan pemberian harga yang sangat ekonomis dan terjangkau. Nah, pada prinsip segi pelayanan nantinya akan membuat pelayanan yang sangat sama sehingga membuat pelanggan merasa puas dan kembali untuk membeli produk saya lagi. Nah, untuk strategi pasar, penjualan, dan distribusi, yaitu pengembangan wilayah pemasaran yang berfokus pada konsumen yang suka terhadap dessert. Untuk harga, saya buat seterjangkau mungkin agar bisa semua kalian bisa membeli dan tentunya dengan bahan baku yang berkualitas. Nah, untuk distribusinya saya sendiri yang mengatur atau bisa membeli lewat COD. Nah, untuk penetapan harga, di sini nantinya saya akan seterjangkau mungkin akan bisa dibeli oleh semua kalangan sekitar kurang lebih 10.000 per puding. Nah, untuk periklanan dan promosi yang saya pakai nantinya yaitu iklan di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dan juga melakukan word of mouth kepada keluarga, teman, tetangga akan lebih efektif memasarkan produk ini. Untuk lokasi pemasaran bisa saya memilih itu dari sekitar Universitas Jember karena banyak sekali mahasiswa yang kos atau bersama yang memang di daerah sekitar kampus. Nah, untuk diskusi tentang produk atau komoditi yang akan diusahakan di sini adalah cara-cara membuat puding bingung, dan di mana alatnya ada sendok, panci, kompor, gas, blender, pisau, cup plastik, tutup cup, mangkok, dasar ringan. Nah, untuk bahannya ada 5 cc ikan asam diabetes, 1 cc agar-agar Walpin, 500 ml air matang, setengah sendok teh garam natrium dan sodium, 100 ml susu cair non-fat, 2 biji ungu, dan beberapa potongan buah seperti topping misalnya strawberry dan mangga. Nah, untuk cara pembuatannya yaitu siapkan agar bahan yang diperlukan, potong kecil-kecil ubi ungu, gunakan mangkok untuk menyimpan ubi ungu, kemudian cuci bersih ubi ungu. Lalu setelah bersih, pindahkan ke mangkok yang lebih besar. Jika telah selesai dicuci, masukkan ubi ungu ke dalam panci kukus yang telah masak. Nah, terus kukus ubi ungu hingga matang, lalu setelah matang akan lalu taruh ke mangkok kemudian dinginkan. Nah, kukus ubi ungu dengan yang direbus tadi menggunakan pisau, masukkan potongan ubi ungu dan susun nafas di dalam blender lalu dimix sampai benar-benar halus dan tercampur. Nah, hasil blender tadi dicampur dengan agar-agar air, gula, dan garam ke dalam panci yang masak hingga mendidih. Sesudah bahan masak lalu disaring dan masukkan ke dalam cup puding. Untuk beberapa puding bisa ditambahkan beberapa topping buah agar rasa puding tidak terlalu monoton. Tunggu hingga puding mengental dan dingin. Untuk hasil yang lebih nikmat, bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, untuk keunikan produk yaitu jumlah bahan yang mudah didapat dalam pembuatan ubi ungu, harga bahan baku yang murah serta modal mencukupi, proses pengolahan yang mudah, harga produk terjangkau sehingga dari kalangan manapun bisa membeli, dan yang paling penting adalah para penderita diabetes dan semua orang bisa menikmati rasa puding dengan varian yang baru, atau puding ubi dengan varian original tanpa menggunakan topping buah di atasnya. Untuk cara pengemasannya yaitu saya menggunakan puding cup plastik melengkapi tutup dan juga sendok mini sehingga mempermudah konsumen untuk dibawa kemana saja dan dimakan di mana saja serta lebih praktis tentunya. Nah, untuk objektif dan goals di sini target jangka pendek dan panjangnya yaitu target jangka pendek yaitu untuk meningkatkan kreativitas dalam berbisnis, menambah pengalaman dalam usaha berbisnis, meningkatkan penjualan sekitar 10%. Nah, untuk target jangka panjang itu apabila usaha saya telah berhasil menghasilkan pelanggan, saya akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dari produk yang telah saya buat dengan inovasi-inovasi terbaru dari segi bentuk, rasa, dan topping puding yang lebih bervariasi lagi.
Nah, untuk keberhasilan target dalam usaha ini mungkin cukup bisa berhasil dikarenakan harga yang terjangkau tidak terlalu mahal bagi pelanggan dan pemesanan yang mudah sehingga memudahkan pelanggan untuk mendapatkannya. Nah, untuk masalah-masalah yang potensial yaitu, adanya pesaing dengan menghasilkan produk yang sama ke depannya dengan varian yang berbeda, serta serta, dihargai dengan harga lebih murah, yang dimana akan mengancam keberadaan dulu saya dalam usaha berbisnis sehingga keuntungan yang saya dapat nantinya bisa menjadi mengecil. Nah, untuk risiko dan hambatan di sini beberapa risiko atau yang saya hadapi di antaranya yaitu, persaingan. Seiring perkembangannya zaman nanti semakin banyak makanan yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya, sehingga banyak konsumen yang akan membeli ke produk-produk seperti itu. Nah, untuk daya tahan produk sendiri nanti, produk bihunnya ini mungkin tidak bisa bertahan lama, karena mungkin hanya bisa bertahan 4 sampai 5 hari jika disimpan di kulkas. Nah, produk yang saya hasilkan ini tidak menggunakan bahan bakar, maka dari itu tidak memiliki ketahanan yang cukup lama. Untuk tindakan alternatifnya, yaitu yang saya lakukan untuk mengatasi resiko dan hambatan tersebut, yang pertama adalah persaingan. Nah, usaha yang saya lakukan nantinya untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan menarik dengan berbagai varian topping yang sesuai dengan selera konsumen yang diminati pada saat itu. Dan juga rasa yang lezat agar konsumen menjadi loyal dan datang lagi untuk membeli produk puding Bubing ini. Nah, untuk daya tahan produk sendiri, tindakan yang saya lakukan yaitu upaya untuk menyelesaikan tersebut, saya bisa memperkirakan berapa jumlah penjualan setiap harinya, sehingga produk saya bisa habis setiap harinya. Nah, ini adalah gambaran keuangan. Di sini ada perkiraan finansial terdapat dari investasi alat. Saya menghabiskan uang sebanyak 25.000 dan untuk biaya variabel di sini ada untuk sekali produksi ada 84.500 dan untuk biaya tambahannya di sini ada 14.000 dan juga untuk biaya tetapnya di sini ada 65.000 serta analisis rugi laba yang dimana total anggarannya yaitu 163.500 untuk biaya produksinya untuk satu minggu yaitu 197.000 dan biaya produksi dalam satu bulan yaitu sebesar 788.000. Nah, untuk perhitungan penghasilan dalam satu minggu yaitu 400.000 dan penghasilan satu bulan yaitu 1.600.000. Nah, untuk perhitungan laba rugi di sini saya mendapatkan laba sekitar 797.000. Nah, untuk arus kas di sini saya mendapatkan sebesar 1.601.500. Nah, di sini untuk hmm, analisis BIP-nya untuk per unit saya mendapatkan satu unit dan untuk per rupiahnya saya mendapatkan 127.450. Nah, untuk biaya yaitu untuk biaya sendiri saya akan memakai modal kurang lebih 1.500.000 dan di mana nantinya modal ini hanya akan menghasilkan laba sebesar 747.000 dalam sebulan. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.